Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Dasmiati, mahasiswa Profesi Pendidikan Guru Prajabatan Universitas Udaya Gunung Jati, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajaran, Bapak Mudofar MPD. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajaran. Di dalam video ini saya akan menjelaskan atau merefleksikan modul ajar yang telah saya buat dan telah saya rancang di kelas 1C mata pelajaran matematika, pembelajaran tentang membandingkan banyak benda. Dalam modul ajar yang telah saya buat ini, menurut saya, modul ajar yang telah saya buat telah sesuai dengan struktur dan prinsip-prinsip pembuatan modul ajar, di mana dalam modul ajar ini saya memasukkan 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang telah saya buat dalam modul ajar ini telah dianalisis dan telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran, sehingga tujuan pembelajarannya itu jelas ada di modul. Yang kedua, ada langkah-langkah. Dalam pembuatan modul ini, langkah-langkah yang telah saya buat yaitu ada model pembelajaran yang saya buat dalam modul ini, yaitu ada discovery learning. Yang kedua, selanjutnya ada model pembelajaran yang telah saya buat itu ada metode. Metodenya itu ada metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Serta dalam pembuatan modul ini saya menggunakan pendekatan kontekstual, di mana pendekatannya itu masih ada di lingkungan sekitar, mencontohkan materinya itu sesuai dengan yang ada di kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga ada dalam pembuatan modul ini, yang ketiga ada asesmen atau penilaian. Di dalam modul ajar yang telah saya buat ini, saya memasukkan asesmen atau penilaian terbaru sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dan pada modul ajar ini saya menggunakan asesmen formatif, di mana penilaiannya itu saya ambil dari hasil lembar evaluasi siswa dan pada saat proses pembelajaran siswa. Selanjutnya struktur-struktur lainnya yang ada pada modul ini seperti ada identitas pembuat, ada lampiran-lampiran, serta ada bahan ajar yang saya buat. Modul ajar ini saya rancang telah menyesuaikan dengan peserta didik. Pembelajaran yang telah saya rancang menurut saya sudah berpihak pada peserta didik, di mana pembelajarannya itu siswa lebih aktif dibandingkan guru, dan guru hanya sebagai fasilitator dan motivator saja pada saat proses pembelajaran. Menurut saya, pembelajaran itu sudah berfokus pada siswa, sehingga pada saat proses pembelajaran, siswa yang lebih aktif untuk mencari materi, memahami tentang pembelajaran materi yang sedang saya pelajari pada saat itu. Dalam proses pembelajaran, modul yang telah saya buat, pembelajaran itu saya menggunakan discovery learning, di mana siswa terlebih dahulu lebih aktif dalam pembelajaran dan siswa terlebih dahulu memahami materi yang akan dipelajari, sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa bisa mengemukakan pendapatnya tentang materi yang sedang dipelajari. Nah, prinsip utama dari discovery learning ini di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Nah, dari segi pembelajaran yang berpusat pada siswa, tetapi saya belum menggunakan pembelajaran berbasis diferensiasi. Kenapa saya belum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Ternyata ada beberapa faktor yang masih terjadi di lapangan bagi saya. Yang pertama ada pemahaman konsep.
Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi itu saya belum memahami dengan jelas dan detail bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, untuk itu saya belum berani mempraktikannya kepada peserta didik karena saya belum terlalu paham bagaimana cara pengembangan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang kedua, ada keterbatasan waktu, di mana keterbatasan waktu pada saat proses pembelajaran itu kurang. Karena saya mengajar di kelas 1 itu hanya 2 jam pelajaran, sehingga saya belum bisa mempraktikkan proses pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas. Nah, selain itu, dikarenakan saya mengajar di kelas 1, yang dimana siswanya itu masih memerlukan guru atau memerlukan gurunya itu belum memahami karakternya karena si siswanya itu masih membutuhkan pendampingan, yang dimana pendampingannya itu siswanya itu sering karena terlalu aktif, jadi saya belum bisa menguasai kelas. Nah, disebabkan karena siswanya itu terlalu aktif. Nah, dalam modul ajar ini meskipun belum berdiferensiasi, tapi sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, meskipun tidak semuanya. Dalam proses pembelajaran ini, saya sudah mengkontekstualkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Karena untuk kelas 1 itu pada jenjang sekolah dasar itu masih berpikir konkret, di mana menurut Piaget, teori pengembangan peserta didik itu dia menganggap bahwa usia 7-14 tahun itu masih dikatakan dalam fase berpikir konkret. Dalam pembelajaran juga saya merancang penggunaan prinsip-prinsip berpikir konkret, di mana pembelajaran matematika itu peserta didik dapat membandingkan secara nyata pensil yang ada dalam toples, banyak pensil dalam toples dan banyak pulpen di dalam toples. Selain itu, saya menggunakan siswa, di mana perbandingan banyak siswa perempuan dan laki-laki di kelas 1. Selain itu, kita juga dapat membandingkan banyaknya meja dan kursi di kelas 1. Pembelajaran yang diberikan sudah kontekstual dengan lingkungan dan kondisi peserta didik. Selain itu, pembelajaran yang dirancang sudah adaptif, disesuaikan dengan kondisi peserta didik, karena melalui diskusi, peserta didik bisa belajar bekerja sama atau bisa menghargai pendapat orang lain dalam proses pembelajaran. Selain itu, siswa dapat bekerja sama atau gotong royong membantu temannya yang belum memahami materi yang sedang diajarkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut saya, pembelajaran atau modul ajar yang telah saya rancang telah mempertimbangkan prinsip-prinsip dan mampu berpihak pada peserta didik, sehingga pembelajarannya bisa menjadi relevan, kontekstual, dan adaptif. Mungkin itu refleksi dari modul ajar yang telah saya rancang dan telah saya praktikkan di kelas 1. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi pendengar, serta terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini dan dapat merefleksikan kekurangan dari modul ajar yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.